Media Cina ini kaget dengan pencapaian timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media tersebut sampai bilang begini soal peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Bergabungnya Rafael Struijk ke Brisbane Roar menjadi sorotan besar oleh media hingga supporter Australia. Striker ganas berdarah Indonesia Belanda ini telah resmi tiba di Indonesia. Ia mengaku tidak sabar membela skuad merah putih. Kabar buruk datang dari Sandy Walsh jelang putaran ketiga kontra Bahrain dan juga Cina, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Media asal Cina kaget melihat target timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Salah satu media Cina yakni 163.com mengungkapkan keheranannya saat mengetahui timnas Indonesia mengincar tempat ketiga dan tempat keempat di grup C. Menurut Sintayong, dengan posisi 3 dan 4 merupakan target paling realistis untuk skuad Garuda. Dengan target tersebut, peluang Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 juga akan semakin tinggi. Melihat target berani Sintayong ini, media Cina ikut berkomentar. Menurut mereka, target timnas Indonesia itu termasuk langkah yang sangat berani dan terlalu percaya diri. Pasalnya Cina secara peringkat FIFA ada di atas Indonesia saja, tidak yakin bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kemungkinan peluang timnas Cina lolos ke Piala Dunia 2026 sangat kecil. Meskipun begitu, target lolos ke Piala Dunia tetap menjadi target utama, tulis media Cina 163.com pada salah satu artikel mereka. Meskipun diremehkan, pelatih timnas Indonesia Sintayong justru sangat optimistis bisa membawa anak asuhannya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Media 163.com beranggapan jika Cina akan menargetkan hal yang sama dengan timnas Indonesia, yakni mengincar tempat 3 dan tempat keempat. Namun media tersebut tetap merasa pesimis dengan peluang negara mereka lolos ke putaran ketiga. Melihat kepercayaan diri yang tinggi dari timnas Indonesia, Cina tentu saja memandang sinis hal tersebut. Apalagi peringkat FIFA timnas Indonesia berada di bawah Cina. Di sisi lain, dari 6 negara di grup C, hanya 2 tim teratas yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat 3 dan 4 akan mendapatkan kesempatan untuk kembali berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, semua pasti berharap timnas Indonesia bisa mengamankan tiket menuju Piala Dunia dengan lebih cepat. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh diduga alami cedera usai menjalani 2 laga bersama skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandy Walsh menjadi salah satu pemain yang dipanggil Sintayong saat menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Kendati begitu, ada kabar buruk yang menerpa pemain Kevin McClellan itu usai menjalani tugas negara membela timnas Indonesia. Sandy Walsh diduga mengalami cedera dan harus mendapatkan pemulihan setibanya di Belgia. Hal tersebut diungkapkan Sandy Walsh dalam saluran Instagram eksklusif pribadinya yang mengabarkan jika ia baru saja melakukan pemeriksaan MRI. Kendati begitu, Sandy Walsh mengaku jika kondisinya akan baik-baik saja dan siap kembali untuk membela timnas Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Sandy Walsh juga menyebut bila ia akan bekerja keras demi bisa kembali dan pulih dari cedera yang ia alami. "Saya baik-baik saja dan bekerja keras dalam masa pemulihan. Terima kasih untuk dukungannya," kata Sandy Walsh. Pemain timnas Indonesia Rafael Struijk kini resmi bergabung dengan salah satu klub Liga Australia yakni Brisbane Roar. Pemain yang memiliki darah Belanda Indonesia ini berhasil menarik perhatian klub asal negeri Kangguru tersebut berkat performanya selama membela timnas Indonesia. Keberhasilannya bergabung dengan Brisbane Roar tidak hanya memperkuat karirnya di level klub, tetapi juga berpotensi mendongkrak harga pasarnya di kancah sepak bola internasional. Struijk tampil gemilang di berbagai ajang internasional, termasuk pada pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemampuannya bermain di posisi penyerang sayap, serta kemampuannya dalam mencetak gol, membuat Rafael Struijk cepat diakui oleh rekan-rekan setimnya. Ini bergabungnya Rafael Struijk ke Brisbane Roar dianggap sebagai langkah besar dalam karir profesionalnya. Brisbane Roar sendiri merupakan salah satu klub yang cukup disegani di Liga Australia. Klub ini memiliki sejarah yang cukup panjang dalam membina dan mengembangkan pemain-pemain muda berbakat yang kemudian mampu bersaing di level internasional. Rafael Struijk yang baru saja berusia 20 tahun diprediksi akan mendapatkan banyak kesempatan bermain dan mengembangkan kemampuannya di liga yang cukup kompetitif seperti Liga Utama Australia. Sebelum resmi bergabung dengan Brisbane Roar, harga pasar Rafael Struijk berada di kisaran angka yang cukup rata-rata.
mengingat usianya yang masih muda dan juga pengalaman profesionalnya yang belum terlalu banyak. Namun kepindahannya ke klub yang bermain di kompetisi sekelas Liga Australia diakini akan berdampak signifikan terhadap nilai pasar sang pemain. Harga pasar Rafael Struijk saat ini adalah sekitar 75.000 euro atau setara dengan 1,23 miliar rupiah berdasarkan kurs saat ini. Supporter Australia memperlihatkan rasa gembiranya menyambut kehadiran striker timnas Indonesia Rafael Struijk di Brisbane Roar. Media sosial pecah pada Senin kemarin seiring dengan kabar bahwa Rafael Struijk resmi bergabung dengan klub asal Australia tersebut. Ini menjadi kabar yang tidak terduga mengingat Rafael Struijk sebelumnya tidak pernah dirumorkan untuk meninggalkan Ado Den Haag. Para supporter sepak bola asal Australia telah bereaksi mengenai kabar ini dan banyak diantaranya mengutarakan rasa antusiasmenya. Di media sosial X merupakan bukti kebesaran Brisbane Roar sebagai klub. Akun @thfc Joseph menganggap Struijk sebagai rekrutan terbesar pada bursa transfer kali ini. Padahal Brisbane Roar telah merekrut 8 pemain sejauh ini. Yang lainnya memuji langkah The Roar merekrut striker unggulan timnas Indonesia dan menyebutnya sebagai transfer yang tidak biasa. Salah satu supporter sepak bola Australia bahkan mengungkapkan harapannya agar klub Liga Australia, Ali, bisa merekrut lebih banyak pemain lagi dari Indonesia dan juga Asia Timur. Jens Streven sudah tiba di Indonesia dan siap untuk bergabung ke pemusatan latihan timnas U20. Striker FC Dordrecht itu mendarat di Bali pada minggu kemarin. Jens Streven tiba setelah menjalani perjalanan panjang dari Amsterdam, Belanda. Ia langsung beristirahat untuk segera memulihkan kondisinya. Jens Streven tiba di Bali untuk mengikuti rangkaian pemusatan latihan timnas U20. Ia mengaku sudah tidak sabar untuk kembali merumput bersama rekan-rekannya di timnas U20. Adapun timnas U20 menggelar pemusatan latihan sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 yang akan digelar pada bulan September ini. Indonesia akan menjadi tuan rumah grup F di Jakarta. Mereka akan bertemu Maladewa, Timor Leste, dan juga Yaman. Saya nggak sabar untuk bergabung pemusatan latihan timnas U20 di Bali. Saya sangat senang bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan setim saya, kata Jens Streven. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.